Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi tafsir latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab tafsir yaitu Tafsir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita akan membaca hari ini surah Al-Baqarah ayat 159. Tafadhol. 195. 196 hari ini? Oh, alhamdulillah. Mantap. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa atimmal hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Terjemahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tunaikanlah haji dan umrah semata karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat untuk ikhlas. Untuk ikhlas lillah. Maksud ini syarat ikhlas dalam berhaji. Ditegaskan untuk haji dan umrah harus lillah. Terus Dan jika kalian dihalangi, maka sembelilah yang mudah bagi kalian. Artinya misalnya kita pergi haji terus kita ditahan di jalan. Kan tidak bisa haji. Maka kita potong hewan sebagai dam dari ditahan itu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat saat Hudaybiyah. Kan mereka mau pergi haji. Sudah keluar dari Madinah mau ke Makkah. Sudah tahallul, sudah hilal, sudah berihram. Sudah berihram. Oh, ditahan di Hudaybiyah. Ya sudah, kata Nabi SAW, potong hewan kalian, cukur rambut kalian. Kita tidak bisa masuk haji. Paham kan? Jadi dipotong hewan. Terus? Dan jangan kalian mencukur rambut kalian sampai hewan sembelihan tersebut berada pada tempatnya. Artinya kan kita kan namanya kita berihram. Itu tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, kan begitu. Tapi kalau ditahan, ya boleh. Tapi dengan syarat sudah dipotong hewannya. Dan barang siapa yang di antara kalian sakit atau ada penyakit di kepalanya, maka wajib baginya untuk berfidyah. Artinya bayar fidyah tentunya setelah dia melanggar. Kan kalau ada penyakit di kepala misalnya karena perjalanan haji itu panjang dulu. Ya, orang itu banyak kutunya sudah lari-lari ke bawah. Paham kan? Boleh dia cukur rambutnya. Paham kan? Boleh dia cukur rambutnya. Kan dulu perjalanan haji berbulan-bulan, berpekan-pekan. Iya, boleh dia cukur rambutnya tapi dia bayar dam. Dia bayar fidyah. Paham kan? Dari yang dia lakukan itu. Terus? Membayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau nusuk. Damnya itu bisa berpuasa, bisa bayar sedekah, bisa juga nusuk sembelih. Dan jika kalian telah merasa aman, dan barang siapa yang ingin tamattu umrah dengan kepada hajinya, maka hendaknya dia menyembelih bagi dia yang mudah. Ini haji tamattu. Haji tamattu itu adalah haji, seorang berangkat haji melakukan dulu umrah. Jadi dia berangkatnya awal. Masih lama tanggal 8 Dzulhijjah. Kan tanggal 8 baru mulai haji. Dia sudah masuk sebelumnya. Akhirnya dia masuk dulu ke Makkah umrah. Umrah, setelah umrah tahallul. Sudah boleh lagi berpakaian biasa. Kan begitu. Datang musim haji baru dia berihram lagi. Kalau hajinya haji tamattu seperti itu pelaksanaannya, maka dia sembelih
hewan kurban. Karena orang melakukan haji tamattu wajib hadi. Wajib sembeli potongan hewan kurban nanti tentunya di tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah dia dari Mina ke Arafah, wukuf di Arafah, kemudian tanggal 9 wukuf di Arafah, kembali ya dari Arafah maghrib ke Muzdalifah, kemudian subuh ke Mina lagi, lempar jumroh Aqabah, maka dia sembeli atau dia pergi tawaf ifadah dulu baru sembeli, dia cukur. Paham kan? Ini terkait dengan haji. Terus haji tamattu. Maka siapa yang tidak mendapatkan hewan sembelian, maka hendaknya dia berpuasa 3 hari di bulan haji dan 7 hari ketika telah kembali. Nah, kan qadarullah. Misalnya takdirnya dia tidak bawa hewan kurban dari kampung, itu rata-rata orang sekarang. Kan dulu orang bawa hewan kurbannya, hewan potongannya dari kampung, dari Madinah dia bawa memang. Dia bawa memang hewannya yang mau dipotong. Sekarang kan rata-rata orang tidak bawa. Orang naik pesawat, masa mau bawa kambing, bawa sapi. Kan tidak bisa. Maka carinya di sana. Kalau di haji tamattu carinya di sana. Dan di sana sudah banyak jasa. Banyak penjual di musim itu. Dan jasa dipotongkan. Tapi kalau qadarul tidak dapat. Tidak punya uang misalnya. Orang pas-pasan dia pergi haji, pas-pasan. Tidak bawa uang juga untuk beli kurban. Karena mahal juga mereka jualkan. Ya kadang juga travel memang sudah dari Indo sekarang travel. Dari Indo sudah katakan kepada jamaahnya. Uang kurbannya sekian. Karena kita mau haji tamattu atau haji kiron. Ya yang tidak ada kurbannya kan haji ifrad. Haji yang hanya datang musim haji tidak umroh. Tidak umroh. Ya orang kiri bilang sekarang haji furoda. Haji furoda itu kan tidak perlu hewan kurban. Tidak perlu hewan kurban. Tapi kalau haji tamattu sama haji kiron berarti ada hewan kurban. Sekarang orang biasanya ya dari Indo travel sudah katakan siapkan uangnya, kumpul memang nanti dialurkan oleh travel. Iya, tapi anggaplah kita tidak punya apa-apa. Maka kurban itu boleh diganti dengan puasa. Dengan catatan puasanya 7 hari. 3 hari di musim haji sebelum kita kembali. Nanti 7 hari, 10 hari, 10 hari puasa. 3 hari saat kita di sana masih haji. Kemudian 7 hari ketika sudah kembali ke kampung. Maka jadinya berapa? 10 hari puasa. Itu pengganti dari sembelih. Itu pengganti dari sembelih. Dan sembelihnya harus di sana, tidak boleh di kampung. Sebagian orang bilang, saya sudah kurban di kampung. Beda. Harus kurbannya di penduduk Makkah. Di penduduk Makkah. Terus? Itulah 10 hari yang menyempurnakan. Dan hal tersebut bagi siapa yang tempat tinggalnya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasannya siksaan Allah itu sangatlah pedih. Iya. Paham tak? Itu tadi kalau yang tidak tinggal di Masjidil Haram. Bukan penduduk Makkah itu. Karena kan kalau penduduk Makkah masa kalau kita bilang setelah kembali, dia kan tidak kembali. Dia kan tidak kembali ke tempat lain. Kan begitu penduduk Makkah. Jadi ini hukum bagi selain penduduk Makkah. Dia berpuasa 3 hari di sana, 7 hari setelah pulang. Terus. ثم قال المفسر رحمه الله تعالى يستدل بقوله وأتم الحج والعمرة على عمر أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كان نفلا الخامس الأمر بإتقانهما بإتقانهما وإحسانهما وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما السادس فيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثنى الله وهو الحصر ولهذا قال فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع. Baik, terjemah dulu.
beristidlal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tunaikanlah haji dan umrah di atas beberapa perkara. Yang pertama, kewajiban haji dan umrah dan fardunya. Yang kedua, wajibnya untuk menyempurnakan rukun-rukun serta kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan beliau, ambillah manasik kalian dariku. Hmm. Yang ketiga, bahwasannya dari ayat tersebut terdapat hujjah bagi siapa yang berpendapat wajibnya umrah. Iya kan? Yang Karena Allah gandengkan wa atimul hajj wal umrah. Digandengkan haji dan umrah. Ini menunjukkan haji itu adalah wajib satu kali seumur hidup. Demikian pula umrah wajib satu kali seumur hidup bagi yang mampu. yang keempat, bahwasannya haji dan umrah wajib untuk disempurnakan dengan masuk kepada ibadah haji dan umrah tersebut, walaupun haji dan umrah tersebut adalah ibadah dilakukan sebagai ibadah sunnah. Artinya kalau ada orang umroh haji lebih dari satu kali, maka kan haji kedua, ketiga, keempat itu adalah sunnah. Nah kalau kita sudah masuk walaupun sunnah harus kita sempurnakan. Tidak boleh kita bermain-main, sunnah jika tidak apa-apa jika tidak disempurnakan. Tidak. Kalau kita sudah masuk mulai haji atau mulai umroh walaupun sunnah wajib kita sempurnakan. Wajib kita sempurnakan. Terus? Yang kelima, perintah untuk memperbaiki dan memperindah dari ibadah haji dan umrah. Dan hal ini adalah kadar tambahan dari apa yang wajib dari haji dan umrah tersebut. Nah, kan ada yang wajib dalam umroh dan haji. Misalnya yang wajib dalam umroh adalah berihram, tawaf, sa'i, syukur. Sedikit dia. Lebih sedikit daripada haji. Lihat. Dalam melakukan tawaf, ihram, dalam melakukan tawaf, sa'i, syukur, kita sempurnakan. Maksudnya kita tambah daripada kadar yang wajib. Misalnya kadar yang wajib adalah cukur. Walaupun cukur pendek, tapi harus seluruh kepala, tapi cukur pendek, seluruh rambut dicukur bagi laki-laki. Terus kita tambah botak, misalnya begitu. Lebih bagus. Lebih bagus kan, itu lebih sempurna. Kan boleh cukur pendek, tapi kalau kita botak lebih bagus, begitu namanya. Tapi ini bukan hal yang wajib lagi. Itu namanya untuk menyempurnakan. Untuk menyempurnakan. Terus? Yang keenam, di dalam ayat tersebut juga terdapat perintah untuk mengikhlaskan haji dan umrah tersebut semata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bahwasanya orang yang muhrim itu tidak boleh keluar dari haji dan umrohnya karena sesuatu. Artinya karena sesuatu dari perkara-perkara yang misalnya dia lagi haji dan umroh, tiba-tiba ditelepon dari kampung suruh pulang. Tidak boleh dia keluar kalau sudah mulai. Paham kan? Tidak boleh dia keluar kalau sudah mulai. Harus dia sempurnakan. Makanya haji dan umroh itu kan sebentar sekali. Ini kan haji itu kan dari tanggal 8 sampai tanggal 10 itu sudah selesai. Kalau kita sudah lempar tanggal 10, tawaf ifadah, lempar jumroh, akobah, kubro, sugro, ya, wusto, tengah itu kecil, tengah dan kubro, itu sudah selesai. Dilempar lagi besok, lempar lagi, itu yang disebutkan. Hanya sedikit. Paling panjang adalah nanti 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya 6 hari. Hanya 6 hari itu haji. Terus? Maka orang yang muhrim itu tidak boleh keluar dari umrah dan hajinya sampai dia menyempurnakan haji dan umrahnya. Kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala perkecualikan dan hal tersebut adalah penghalang. Oleh hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in uhsirtum," yaitu muni'tum, yaitu jika kalian dihalangi untuk sampai ke Baitillah untuk menyempurnakan haji dan umrah berupa sakit, bahaya atau musuh dan semisal dengannya. Dolal? Bimarodin, sakit atau sesat di jalan. Jadi dia pergi haji salah arah, tembus Baitul Maqdis. Salah arah.
Iya, kan misalnya dari Madinah kan, Madinah itu berlawanan arah dengan Baitul Maqdis. Kalau kita start dari Madinah, iya kan, mengarah ke arah iya, sini kan membelakangi dia. Antara Baitul Maqdis dengan Baitullah itu kalau Madinah saling membelakangi. Kalau ke sana ke Syam, kalau ke sini ke Baitullah. Tiba-tiba ternyata dia arah ke sana, wah tembus Baitul Maqdis. Sesat. Iya, paham kan? Hmm. Itu berupa sakit, salah arah, musuh, dan semisal dengannya dari penghalang-penghalang yang menghalangi. Thumma qala thumma qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala famastaysara minal hadi ay fadhbahu mastaysara minal hadi wa huwa sab'u badanatin aw sab'u baqaratin aw syatun yadhbahu al-muhsar wa yalhiqu wa yahillu min ihrami bisababil hasri kama fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam wa Kama ashabi fa'ala. kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lamma saddahumul musyrikuuna amal hudaybiyah. Fa in lam yajidil hadiya falyasum badalahu asyrata ayyamin kama kama fil mutamatti'i thumma yahillu. Baik, terjemahkan dulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, sembelilah apa yang mudah bagi kalian dari hewan sembelian, yaitu 7 ekor unta, 7 ekor sapi atau kambing. Bukan begitu Domba. artinya. Wahwa sab'u badanah, maksudnya 1/7 dari onta. Maksudnya dibaca di situ adalah bukan 7 ekor, banyak sekali. Itu adalah subuh badanah, 1/7 dari onta. Artinya onta itu bisa berserikat 7 orang, 1 ekor. Kemudian sama juga subuh bakarah, 1/7 dari sapi. Artinya ke sapi itu bisa berserikat berapa? 7 orang. Kemudian ausya atau 1 ekor kambing. Kalau kambing tidak boleh berserikat. Hanya 1 orang 1 ekor, 1 ekor kambing. Terus? Yaitu 1/7 onta atau 1/7 ekor sapi, 1/7 sapi atau seekor unta yang disembelih orang, Seekor kambing. atau seekor kambing yang disembelih oleh orang yang dihalangi. Dan juga mencukur kemudian bertahallul dari ihramnya karena sebab dihalangi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan hal tersebut tatkala kaum musyrikun itu menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabatnya pada tahun Hudaybiyah. Dan jika tidak ditemukan hewan sembelian, maka berpuasa sebagai ganti 10 hari. Sebagaimana orang yang mutamattu kemudian bertahallul. ثم قال المفسر رحمه الله تعالى ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحد محله وهذا من المحظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في بقية الشعر وقاس كثير من العلماء على وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار بجميع الترفه ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الحد محله وهو يوم النحر والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. Baik, terjemahkan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mencukur rambut kalian sampai hewan sembelihan tersebut berada pada tempatnya. Dan ini termasuk pelanggaran-pelanggaran ihram, yaitu memotong rambut dengan mencukurnya atau semisalnya karena maknanya satu. Artinya cukur ataupun cabut sama, semuanya masuk itu semuanya. Paham kan? Iya, cukur ataupun mencabut rambut, bulu. Terus? Dari kepala ataupun dari badan. Ini dibilang tadi, cukur atau selainnya. Karena dari badan biasanya juga orang cabut. Paham kan? Nah, jadi rambut di situ umum, bulu, rambut. Iya, rambut kepala, kumis, jenggot, bulu ketiak, bulu sekitar kemaluan, itu enggak boleh semua dicukur atau dia cabut. Terus? Karena maksud dari pelarangan tersebut itu mendapatkan kekusutan dan keaut-autan.
Jadi tujuan dari tidak boleh merapikan rambut, mencukur rambut kan supaya kita kelihatan tawadu, kusut. Ya kan kita kan safar. Kita safar terus haji, merendah kepada Allah. Perjalanannya itu ibadah. Iya, perjalanannya itu adalah ibadah. Dan larangan dari berindah-indah dengan mencukurnya. Karena keindahan itu diperoleh dari sebagian rambut. Iya kan? Orang itu biasa gagah juga dari rambut. Iya kan, Sakif? Iya, alhamdulillah. Biar gagah tapi kalau rambutnya aut-autan, ya itu enggak jadi gagah. Kan begitu. Dan kebanyakan para ulama mengkiaskan mencukur rambut dengan memotong kuku. Baik, saya kira mencukur kuku. Baik, sama juga. Jadi tidak boleh kan mencukur rambut. Maka demikian pula memotong kuku juga. Tidak boleh saat berihram. Saat berihram. Terus? Dengan seluruh bentuk keindahan. Hmm. Pelarangan tersebut terus dari apa yang telah disebutkan sampai hewan sembelihan tersebut berada pada tempatnya, yaitu hari nahar. Nah, ini kalau tidak dihalangi ya. Kalau tidak dihalangi, sampai tidak boleh kita cukur, tidak boleh kita potong kuku, sampai hari kurban. Hari kurban tadi mulai hari ke-10. Kalau sudah disembelih hari ke-10, baru boleh. Kalau ternyata tidak disembelih hari ke-10, malah orang sembelihnya hari ke-11. Karena kan antri ini hewan kurban banyak. Paham kan? Jadi akhirnya dipotong hari ke-11. Baru boleh kita bertahalul. Terus? Dan yang lebih utama mencukurnya setelah hari nahar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat. Lebih utama kalau Id. Ya, Id. Hari ke-10 itu lebih utama kalau berkurban daripada setelahnya. Iya, terus? ثم قال المفسر رحمه الله تعالى ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله وانكسار والتواضع الذي هو عين المصلحة العبد، وليس عليه في ذلك من ضرر، فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه بحلق رأسه له أو قروح أو قمل أو نحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك أو يجزي في ما يجزي في أضحية أو نسك في أضحية فهو مخير. Baik, sampai situ dulu, terjemah lagi. Beristilah dengan ayat ini bahwasanya orang yang tamattu jika telah membawa hewan sembelihannya, maka belum boleh baginya untuk bertahalul dari umrohnya. Paham tak? Jadi kalau dia bawa hewan kurban, tidak boleh bertahalul dari umrohnya. Jadi ini nanti susahnya haji tamattu atau haji kiron. Haji kiron kan melanjut dengan haji dan umroh. Jadi ihramnya itu lama. Dia sudah selesai umroh masih pakai ihram terus, kemana-mana pakai ihram, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh. Ini tentunya, cuman pahalanya besar. Rata-rata kebanyakan sekarang orang haji tamattu atau haji kiron. Banyak. Walaupun ada orang yang bisnis mau cepat-cepat saja di Madinah, Makkah. Ini haji ifrat. Terus? Sebelum hari nahar. Maka jika dia telah tawaf dan sa'i untuk umroh, maka dia juga telah berihram untuk haji. Dan tidak boleh baginya untuk bertahalul karena sebab membawa hewan sembelihan. Tiada lain Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut dari apa yang berada dalam berupa ketundukan, kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala serta kelemahan dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hal tersebut adalah pokok masalah dari seorang hamba. Kan kita juga lagi safar. Dilarang untuk bertahalul langsung supaya kita merendah, menampakkan ketawaduan
Kan selalu pakai ihram, bayangkan selalu pakai pakaian ihram, hanya sarung dan selendang. Itu terus, padahal bisa pakai pakaian yang bagus. Nah, inilah fungsinya, maslahatnya untuk hamba. dan tidak ada kerugian di atasnya, di atas hal tersebut darinya. Maka jika dia mendapatkan kesulitan berupa bahaya yang ada pada rambutnya, maka dia boleh memotong rambutnya karena adanya bisul, kutu, dan semisal dengannya. Atau karena adanya bisul, paham kan? Jika ada sakit di rambutnya ya, dia bisa ambil manfaat dengan mencukur rambutnya. Maka dia boleh melakukannya. Seperti adanya kuruh, bisul, atau kumal, komlun, kutu. Orang banyak sekali kutunya. Misalnya dia menderita, menggaru-garu terus. Iya, boleh dia cukur terus. Maka dia boleh memotong rambutnya. Akan tetapi wajib baginya untuk membayar fidyah berupa puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin atau menyembelih dari hewan sembelihan, dan hal tersebut dipilih. Yang ma yajzi fi udhiyah. Hewan sembelihan yang dia potong adalah apa yang sah di kurban. Bukan sembarang hewan, jangan sampai nanti potong ayam saja atau bebek saja. Enggak, yang disembelih adalah hewan yang dianggap sah dalam kurban. Dan tapi dia memilih, terserah dia mau milih apa. Dari tadi itu, mana yang mudah saja. Itu kalau kita melanggar dalam ihram. Puasa 3 hari, kasih makan 6 orang miskin, atau sembelih. Boleh memilih. Nah, ini juga banyak kesalahan di sana ya dari travel. Mereka selalu bilang harus dam, harus sembelih. Sedikit-sedikit dam sembelih. Memberatkan jamaah. Padahal jamaah bisa memilih beri makan 6 orang miskin atau puasa 3 hari. Itu kalau pelanggarannya. Beda kalau yang tadi dia haji tamattu, haji kiron, tapi tidak bawa hewan kurban, tidak dapat. Itu sudah ada kan ketentuannya. Itu bukan dam. Itu memang ketentuannya dia sembelih hewan atau puasa 10 hari. Kalau dia melanggar di haji, dia cabut bulunya, dia cabut potong kukunya. Ini pilihannya 3. Puasa 3 hari, atau kasih makan 6 orang, atau apa? Sembelih. Di sana ada langsung travel bilang, dam maksudnya darah. Dam maksudnya langsung darah. Jadi melanggar langsung disuruh. Kumpul uang hewan kurban. Enggak. Kenapa kita cari untung orang kumpul uang hewan kurban. Padahal ini orang bisa saja berpuasa 3 hari, tidak apa-apa. Kasih makan 6 orang miskin, itu lebih mudah lagi. Iya kan? Daripada hewan kurban. Tapi kan banyak orang mempersusah. Sedikit-sedikit damnya kurban. Potong hewan. Padahal yang potong hewan itu adalah yang haji tamattu, bukan karena melanggar. Jadi antum harus bedakan dari awal ya. Ada potong hewan karena melanggar, ada potong hewan karena haji tamattu atau haji kiron. Kalau potong hewan karena melanggar, ini bisa diganti oleh kasih makan 6 orang miskin atau puasa 3 hari. Dan 2 ini lebih mudah daripada potong hewan. Apalagi di sana susah cari hewan. Kalaupun ada, mahal juga karena memang waktunya. Waktunya dimahalkan oleh orang karena mereka pelihara hewan. Penduduk Makkah, penduduk Madinah, dia bawa hewan dari mana-mana itu untuk itu. Mereka memang siapkan untuk haji. Dipahamkan? Karena sudah acara rutin itu. Dipahami? Jadi bedakan nanti. Ada keluarga kita haji. Dia dia melanggar, kita arahkan yang mudah dulu. Kasih makan saja 6 orang miskin. 6 orang, mudah. Iya. Tidak boleh kita langsung bilang, dam, sedikit-sedikit dam. Ada teman haji begitu dari travelnya langsung bilang, sedikit melanggar langsung dam. Wah, berapa ratus dolar ini yang dikeluarkan gara-gara cabut gunting kuku, gara-gara cabut bulu ketea, atau dagi dudu-dudu cabut kumis. Ini berapa ratus dolar yang keluar terus dam terus. Padahal
bisa dikasih yang mudah. Kasih makan 6 orang miskin, kalau enggak punya puasa 3 hari, kan lebih mudah bagi orang yang berhaji. Paham kan? Nah, ini harus diperhatikan nanti, dibedakan. Terus ثم قال المفسر رحمه الله تعالى والنسك أفضل فالصدقة فالصيام ومثل هذا وكل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المقية أو الطيب hmm, فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية والمذكورة لأن القصد من الجميع إزالة ما به baik, يترفه terjemahkan dulu. dan nusuk atau sembelian itu lebih utama, kemudian sedekah, kemudian puasa dan semisal dengannya. Nah, ini kalau kita bertanya yang utama, kan semuanya boleh dia pilih. Tapi mana yang utama dia lakukan? Tentunya kurban. Tidak ada yang lebih utama daripada memotong hewan. Paham kan? Jadi beliau bilang, kalau dilihat dari keutamaan, maka sembelih lebih utama. Kemudian puasa, kemudian sedekah. Beri makan, kemudian puasa. Ini urutannya. Kalau kita cari yang utama, memang. Tapi kan dilihat juga kemampuannya orang. Terus? Dan semisal dari makna hal tersebut, berupa menggunting kuku, memotong kuku, menutup kepala, dan menggunakan pakaian yang berjahit, serta menggunakan parfum. Ini kan pelanggaran dalam ihram. Potong kuku, ya sama dengan tadi, mencukur rambut. Menutup kepala, orang yang sedang ihram kan tidak boleh menutup kepala dengan kain ihramnya. Paham kan? Tidak boleh. Kalau payung, boleh. Kan rata-rata musim haji kan musim panas. Boleh dia pakai payung. Tapi kalau dia tutup pakai songkok atau pakai itu pakaian di belakangnya, tidak boleh. Ya demikian pula pakai parfum. Semua ini adalah tadi pelanggaran yang wajib memilih 3 tadi. Puasa, kasih makan, atau sembelih. Terus. Maka hal tersebut diperbolehkan ketika darurat. Bersamaan dengan itu membayar fidyah sebagaimana yang telah disebutkan. Karena maksud dari seluruh hal tersebut yaitu menyingkirkan apa yang membuat seorang itu berindah-indah, Paham kan? bermewah-mewah. Ini yang diinginkan. Sampai situ dulu. Baik, ayat lanjutan setelahnya itu adalah kita baca lagi nanti. Karena panjang. Fa'idha amintum. Alhamdulillah. Siapa nanti Senin? Baik, ada Ahmad. Terus ada siapa lagi tuh turun ke di belakang? Mau kau baca? Alhamdulillah. Berapa lama kau keluar dari RBA? Enggak tahu. Lama sekali mdi. Biar terlanjur mdi tahun depan pi. Setelah Ramadan pi. Tah saudara? Mau kau masuk kembali setelah Ramadan? Enggak Ji? Lebih suka enak di luar di? Nanti baru kau melapor. Tanggung mi. Tapi enggak apa-apa lah dia baca. Enggak apa-apa jadi dia baca. Alhamdulillah. Ammar. Hadakallah. Baik. Jadi besok nanti. Siapa lagi? 2 orang. Itu sudah 2. Baik. Siapa lagi 1? Siapa lagi 1 yang mau? Oh itu mau dulu. 3. Dah? Nanti kita cari hari Kamisnya insya Allah. Siapa tahu ada yang mau. Setelah itu kita kembali ke setelan pabrik. Setelan awal. Dah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.